teman-teman. Selamat datang kembali di Reaktor Junior. Di sini kita akan mendengarkan cerita-cerita penuh hikmah yang tak hanya menghibur tapi juga memberi pelajaran hidup yang dalam. Kisah hari ini sangat menyentuh hati, tentang seorang ayah yang kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Apa yang akan terjadi ketika penyesalan datang terlambat? Yuk, kita dengarkan bersama-sama dan jangan lupa ambil pelajaran berharga dari setiap kisah yang kita sajikan di Reaktor Junior. Penyesalan seorang ayah. Di sebuah desa kecil yang tenang, di balik deretan sawah dan pepohonan rindang, hiduplah seorang gadis kecil bernama Aisyah. Ia gadis yang periang, cerdas, dan selalu tersenyum meski hidupnya tidak mudah. Aisyah tinggal bersama ayahnya, Pak Umar, seorang pria yang dulunya dikenal penuh kasih sayang. Namun, sejak kematian istrinya, dunia Pak Umar berubah drastis. Kesedihan yang mendalam membuatnya menjadi pria yang kasar dan mudah marah. Ia terjebak dalam kepedihan, tidak tahu bagaimana menyalurkan emosinya selain dengan kemarahan. Setiap hari, Aisyah berusaha memahami perubahan pada ayahnya. Di usia yang masih sangat muda, Aisyah sudah terbiasa mendengar teriakan dan amarah yang menyakitkan dari ayahnya. Pak Umar seringkali memarahi Aisyah hanya karena hal-hal sepele. Makanan yang dianggap kurang enak, pekerjaan rumah yang tak selesai, atau bahkan sekedar suara tangis Aisyah bisa memicu amarah besar dari Pak Umar. Tubuh kecil Aisyah sering menanggung luka-luka dari kekerasan fisik yang diberikan ayahnya. Namun, meski ia sering diperlakukan kasar, hati Aisyah tidak pernah menyimpan dendam. Ia mencintai ayahnya sepenuh hati, dan selalu berharap suatu hari nanti ayahnya akan kembali seperti dulu. Di suatu malam yang dingin, setelah seharian bekerja di sawah, Pak Umar pulang dalam keadaan lelah dan penuh emosi. Aisyah, yang saat itu sedang belajar di meja kayu kecil di sudut rumah, tanpa sengaja menumpahkan air ke lantai. Hal kecil itu memicu kemarahan besar Pak Umar. Ia memukul Aisyah dengan keras. Tangis Aisyah menggema, tapi tidak ada yang mendengar, tidak ada yang bisa menolong. Malam itu, pukulan yang diterima Aisyah terlalu keras, dan tubuh kecilnya akhirnya tidak kuat menanggung penderitaan lebih lama. Aisyah jatuh tak sadarkan diri. Panik mulai menyelimuti Pak Umar. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Ia segera membawa Aisyah ke rumah sakit terdekat. Namun, dokter yang menanganinya hanya bisa menggelengkan kepala. "Maaf, Pak, anak Bapak sudah tidak tertolong," kata dokter itu dengan penuh simpati. Dunia Pak Umar hancur dalam sekejap. Ia memandang tubuh kecil Aisyah yang terbaring tak bergerak. Penyesalan yang amat mendalam menembus hatinya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Pak Umar menangis. Ia menangis bukan hanya karena kehilangan Aisyah, tetapi karena menyadari bahwa ia telah menghabiskan waktunya dengan kebencian dan kekerasan, bukannya cinta dan kasih sayang. Setelah kematian Aisyah, Pak Umar tak pernah lagi menjadi pria yang sama. Hidupnya berubah total. Setiap hari ia terbangun dengan rasa bersalah yang menghantui. Ia terus teringat wajah Aisyah yang selalu tersenyum meski ia diperlakukan begitu kasar. Pak Umar jatuh dalam jurang kesedihan yang dalam. Ia merasa bahwa Tuhan tak akan pernah mengampuninya atas dosa besar yang telah ia lakukan. Namun, seiring berjalannya waktu, Pak Umar mulai menyadari satu hal penting, bahwa penyesalan tanpa perbaikan tidak akan mengubah apapun. Pak Umar mulai berbenah diri. Ia mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon ampun atas dosa-dosanya. Setiap hari ia berdoa dengan penuh penyesalan, berharap Tuhan akan mengampuninya dan Aisyah akan diampuni. Selain itu, ia mulai berbuat baik kepada semua orang di desanya. Ia membantu tetangganya, menolong anak-anak yatim, dan selalu mengingatkan orang-orang di sekitarnya untuk memperlakukan keluarga dengan cinta dan kasih sayang.
Pak Umar menjadi sosok yang dihormati di desanya. Ia sering berbagi kisah hidupnya kepada orang lain, berharap agar tak ada lagi orang yang melakukan kesalahan seperti dirinya. Ia selalu berkata, cinta itu tak akan pernah habis meski kita memberikannya sebanyak mungkin. Tapi waktu itu singkat. Jangan sampai waktu itu hilang sebelum kita sempat memberikan cinta kita. Tahun demi tahun berlalu, dan usia Pak Umar semakin menua. Di akhir hidupnya, Pak Umar jatuh sakit. Saat ajalnya mendekat, ia memanggil nama Aisyah dalam doanya. Di saat terakhirnya, wajahnya terlihat damai, seolah-olah ia telah melihat sesuatu yang indah di ujung sana. Pak Umar menghembuskan napas terakhirnya dalam keadaan husnul khotimah, penuh dengan penyesalan yang telah ditebus dengan taubat, dan keyakinan bahwa Tuhan Maha Pengampun. Pesan moral. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa waktu adalah hal yang sangat berharga. Kita tidak pernah tahu kapan orang-orang yang kita cintai akan pergi dari hidup kita. Jangan sampai kita terjebak dalam kemarahan atau kebencian yang membuat kita menyia-nyiakan kesempatan untuk memberikan cinta dan kasih sayang kepada mereka. Penyesalan memang selalu datang terlambat, namun pintu taubat selalu terbuka. Sebesar apapun kesalahan kita, Tuhan akan selalu menerima mereka yang mau berubah dan kembali kepadanya dengan hati yang penuh penyesalan. Kita juga belajar bahwa tidak ada gunanya menunda untuk berbuat baik. Jika ada seseorang di sekitarmu yang membutuhkan cinta atau perhatianmu, berikanlah itu sekarang, karena waktu tidak akan menunggu kita. Dan ingat, kesabaran dan kasih sayang adalah kunci untuk menjaga hubungan dengan orang-orang yang kita cintai. Jangan pernah menyepelekan kekuatan cinta, karena cinta bisa menyembuhkan luka yang paling dalam. Closing Channel Reaktor Junior. Terima kasih telah menyaksikan kisah penuh makna ini di Reaktor Junior. Mari kita belajar dari setiap cerita yang kita dengar, dan jadikan kisah-kisah ini sebagai pengingat untuk selalu menyebarkan cinta dan kebaikan. Jangan pernah lelah untuk mencintai, dan jangan tunggu sampai terlambat. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tetap semangat dalam menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu berbuat baik. Ingat, kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi berkah di hari esok. Salam hangat dari kami, dan sampai jumpa.